Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, seperti biasa insyaallah kita perkongsian kita pada malam hari ini Al-Muntakhabat juzuk yang pertama muka surah 20 ya. Persembahan ataupun hadiah. Namun sebelumnya sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita ajukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya serta pengikut sahabat hingga ke hari kiamat. Tidak lupa kepada guru-guru kita, orang tua kita yang telah kembali ke rahmatullah. Bil khusus mu'alifi hadzal kitab sahibus sirril wafi wal akhlaqin naki wal fahmi safi Sayyidina Syahmat Asrari radhiyallahu anhu fa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan keberkatan daripada ilmunya, daripada rahasia-rahasia beliau insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Karim ya Allah ya Azim ya Fattah ya Alim, iftah qulubana wa qulub ahlina wa dzurriyyatina bi futuhil arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma rzuqna ya rabb fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya segala puji dan puji ya, segala puja dan puji bagi Allah yang menunjukkan hambanya ke arah ma'rifatullah dengan benda-benda ciptaan dan saksi-saksi ketuhanannya, membuka pintu-pintu zikir dan memujinya, membentangkan hidangan kebaikan dan keramahannya, memuliakannya dengan selalu melakukan adab dan khidmat yang baik kepadanya, menghantarkan dengan penuh kelazatan dan kemanusiaan menuju jalan kurbi dan wusul, menaikkan ke mihrab wujudi dan ungsi, mengelilingkannya di sekitar Baitul Ma'mur dan arasnya, menunjukkannya di atas singgasana kursi pengesaan keesaannya, menghilangkan hijab keterdidingan dari sisinya, memasukkan ke dalam pintu pengesaan keesaannya, menyingkapkan tirai keagungan dan kebesarannya. Tatkala mata hati melihat keagungan dan kebesarannya, maka ia berada di makom baqo, ya, makom yang kekal. Ini dengan tanpa adanya perasaan siapa saya, dan menjadi sirna hilang rasa manusia dan kemanusiaannya. Lalu ia menatap kelembutan dan kehalusan kasih sayang serta kemuliaannya, dan bernaung di bawah pengawasan baginda Habibillah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mengikuti sesuai dengan suri tauladan, tuntunan dan bimbingannya. Nah ini. Jadi inilah yang dikehendaki oleh Hadratus Syekh radhiyallahu an. Nah ini. Ya. Yakni Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki seseorang, kemudian dibuka hijabnya, mengenal siapa dirinya, ya, kemudian dia menyadari akan kebesaran Allah dan juga kebesaran keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengikuti sesuai dengan suri tauladan dan tuntunan dan bimbingannya. Ia berada dalam pagar lindungan dan naungannya, dan lepas dari kebanggaan hawa nafsu dan pengakuan kehebatan dirinya, sehingga ia menjadi kekasihnya. Ya, yakni apa? Menghilangkan sifat ananiahnya, dihilangkanlah apa yang menjadi apa? Pengakuan akan kehebatan dirinya, yakni dia tahu diri. Apabila Allah Subhanahu wa taala dah menghendaki kita, membuka hati kita, insyaallah kita akan tahu diri kita. Dan kalau sudah kita kenal siapa diri kita, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu
wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Habibillah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luhur dan agung. Ya. Rasulullah ini agung dan luhur. Rasulullah adalah ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Sebaik-baik manusia dari segi bentuk dan juga akhlaknya. Sehingga akhlak Rasulullah dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Serta petunjuk jalan yang lurus. Ya. Rasulullah lah yang menjadi petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan. Begitu juga kepada segenap keluarga yang menjadi lampu penerang kegelapan dan segenap sahabat yang menjadi kunci petunjuk yang mengikuti jejak perjalanan beliau menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala setapak demi setapak. Ya, sahabat begitulah. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, sahabat senantiasa ingin mengikutinya, mencontohnya. Ya. Yang meniti jalan yang lurus, yang selalu didekatkan dalam petunjuk beliau yang mulia. Dan yang selalu menjalin hubungan dengan perilaku batin beliau yang agung. Para sahabat begitulah disifatkan oleh Hadratus Syekh. Hubungan sahabat kepada Rasulullah. Sahabat ini senantiasa ingin berusaha mensuri tauladani ataupun mengikuti apapun yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kata beliau radhiyallahu an, inilah kitab Al-Muntakhabat fi Rabitatil Qalbiyah, ya, Wasilatir Ruhiyah, yang diolah dan disusun dengan pola dan sistematika buku ilmiah, ya. Jadi memang agak susah dipahami, perlu dikaji, perlu didalami. Dalam sistematika penyusunannya, terkadang kami sajikan dua ungkapan ulama dalam satu sajian. Ya, dalam satu masalah, Hadratus Syekh mendatangkan dua contoh pandangan ulama. Karena adanya keserasian, sehingga seolah-olah itu merupakan ungkapan salah seorang dari mereka. Padahal bukan. Ada keserupaan di antara dua kata-kata ulama tadi. Sehingga kedua-duanya juga didatangkan oleh Hadratus Syekh. Terkadang kami juga menyajikan ungkapan-ungkapan dengan tanpa disandarkan kepada narasumbernya untuk alasan kerapian, ya. Siapa pengambilan dari mana Hadratus Syekh tak sebutkan, padahal Hadratus Syekh tahu dari mana narasumbernya. Tujuannya apa? Untuk kerapian, supaya rapi penulisan. Akan tetapi insya Allah akan kami tunjukkan dalam catatan kaki, ya, footnote, ini dalam catatan kaki atau dalam daftar pustaka, ya, disebutkan nanti. Maka di bawah biasanya ada tulisan ini dari mana, ya. Mungkin dalam matanya kitab Muntakhabat tak ditulis hadis ini diriwayatkan dari siapa, tapi semuanya Hadratus Syekh sebutkan, sama ada dalam catatan kaki ataupun dalam daftar pustaka nanti kat bagian belakang kitab. Sebab kami takut tergolong orang-orang yang menyadur ungkapan orang lain dengan tanpa bersandar kepadanya. Inilah amanahnya Hadratus Syekh radhiyallahu an dalam menyampaikan ilmu, ya. Mereka itulah para penggosok dan pencuri yang tidak bertanggung jawab. Itulah perbuatan yang sangat keji. Siapa? Dia menyampaikan pandangan atau kata-kata orang lain, tapi tanpa menyebut sumbernya dari mana. Ini. Tujuan penyajian dan penyusunan kitab ini agar meluaskan penetapan apa-apa yang telah disimak dan diimla, ya, didikte, dan memudahkan pemahaman ungkapan-ungkapan dan teks-teks yang telah tertulis, serta mempercepat pentahkikan kandungan isarah dan talwihat, ya, isarah.
Oleh karenanya kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemanfaatan kitab ini kepada kami, kata Hadratus Syekh, juga termasuk ikhwan akhwat, mu'takidin mu'takidat, muhibbin muhibbat, serta menjaga kami dari segala keterpelesetan dan kesalahan, ya. Menutupi kami dari segala aib, keburukan, dan kejahatan, menyembuhkan kami dari segala penyakit dan sakit, ya, sama ada jasmani ataupun rohani, menjaga kami dari segala hal yang menakutkan dan mara bahaya, menolak kami dari segala cobaan, ujian, musibah dan malapetaka, melapangkan kami dari segala kesusahan dan kesedihan, memperbaiki segala ucapan, perbuatan serta perilaku hati dan rohani kami, membersihkan kami dari segala bisikan dan kotoran, menganugerahkan segala kebaikan dan kebahagiaan kepada kami, dan memberi kebaikan kepada kami pada saat-saat terakhir, yakni apa? Husnul khatimah, serta meluhurkan dan mengangkat kedudukan darjat kami berkumpul bersama segenap anbiya, siddiqin, syuhada dan orang-orang yang saleh di surga Iliyin. Ya. Itulah harapan Hadratus Syekh radhiyallahu an, ya, terhadap sama ada terhadap ikhwan, mutakidin, mutakidat, muhibbin dan juga muhibbat. Ini semuanya itu berkah dan perantara kebesaran dan keagungan serta syafaat baginda Habibillah Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok makhluk yang terbaik, ya, khairul khalqi kullihimi, kan, sebaik-baik makhluk. Rasulullah adalah sebaik-baik makhluk, pemimpin semua pemimpin dan penuntun dari semua penuntun. Amin, ya. Ya Allah, kabulkanlah, wahai zat yang maha kasih sayang, zat yang pemurah, terdekat, dan zat yang mengabulkan semua permintaan. Walhamdulillahirabbil alamin. Itulah ikhwan akhwat sebagai pembukaan muqaddimah dari kitab Al-Muntakhabat yang disampaikan oleh Hadratus Syekh radhiyallahu an. Ya, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman nantinya dan kemudian memberikan kemanfaatan. Moga-moga sedikit demi sedikit menambahkan mahabbah kita, menambahkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengannya, dengan sababiah mahabbah tersebut, moga-moga kita diberikan istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, ya. Dan kalau sekiranya Allah mengambil kita, kita tetap dalam keadaan Islam, iman, dan maka moga-moga dengannya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Begitulah ikhwan apa yang boleh dikongsikan pada malam hari ini. Moga-moga ada manfaatnya. Baik, sebelum kita bersurai seperti biasa, sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama untuk mereka yang telah kembali ke rahmatullah, guru-guru kita, orang tua kita, ya, pendahulu-pendahulu kita, bil khusus Kiai Nabhan. Moga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya, menerima kebaikan-kebaikannya, memaafkan kekhilafan-kekhilafan-Nya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi asyafil musyaffa' wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadza wal afu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.